Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqalallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaktubun. Waqal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Istiqlal Kelawi yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan info pengurus terkait dengan ceramah saya pada pagi ini, yakni berjudul Bahagia Bersama Ramadan. Bapak Ibu jemaah Masjid Istiqlal Kelawi yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita sudah memasuki hari keempat atau hari kelima Ramadan. Bapak Ibu, kenapa kita penting untuk bahagia menyambut Ramadan? Tak lain tujuannya ialah supaya ketika kita menjalankan sahur Ramadan, menjalankan ibadah wajib maupun ibadah sunnah pada bulan Ramadan akan terasa ringan, sebab kita bahagia bersama Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bahagia bersama Ramadan? Hanya ada satu cara. Apa itu? Yakni kita tata pemikiran kita perbaiki pemahaman kita terkait dengan kebaikan-kebaikan serta keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Bapak Ibu, bulan Ramadan ini sungguh sangat istimewa. Nabi mengatakan bulan Ramadan itu sebagai sayyidul suhur, pemimpin atau penghulu atau top-topnya bulan. Ada 12 bulan, Nabi mengatakan bulan Ramadan adalah pemimpinnya para bulan. Ada kita mengenal Sayyidul Ayam, yakni hari Jumat, pemimpinnya para hari. Ada Sayyidul Syuhada Hamzah, paman Nabi. Sayyidul Syuhada Hamzah wa rajulun qoma ala imamin jairin fa nasahahu fa amalahu fa qatalahu. Ada juga Sayyidul Istighfar, Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduk, dan lainnya dan seterusnya. Dalam hadis Nabi menyebut qad atakum Ramadan, telah datang bersama kalian bulan Ramadan, sayyidul suhur, pemimpin atau penghulu atau top-topnya bulan. Ada 12 bulan Nabi menyebut bulan Ramadan adalah pemimpinnya. Tidak bulan Syawal, bulan kemenangan, tidak bulan Zulhijjah, bulan besar, tidak bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, tapi bulan Ramadan. Wa marhaban bi wa ahlan, sambutlah dan ucapkanlah selamat datang. Maka ketika kita melihat di masjid-masjid ada spanduk atau poster marhaban ya Ramadan, ini sesuai dengan tuntunan Nabi, karena kita memang diperintahkan Nabi untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya ada masjid yang belum ada poster atau spanduk marhaban ya Ramadan, maka ini perlu dipasang supaya masyarakat atau umat Islam tersuasanakan bahwa kita berada pada bulan yang sangat istimewa. Bapak Ibu jemaah Masjid Istiqlal Kelawi yang dirahmati oleh Allah, saking istimewanya bulan Ramadan,
pada bulan Sya'ban, Nabi sudah menyampaikan doa khusus. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Bahkan Nabi sudah berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Nabi juga menyambut bulan Ramadan ini dengan menyampaikan khutbah khusus. Apa khutbah Nabi? Ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad adallakum sahrun azimun, telah datang kepada kalian bulan yang agung, syahrul mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah. Di sini Nabi mengatakan ya ayuhan nas. Nabi bukan mengatakan ya ayuhal muslimun, ya ayuhal mukminun, tapi ya ayuhan nas. Artinya apa? Artinya kalau di bulan Ramadan ini ada keberkahan-keberkahan, maka keberkahan itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan puasa, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, bahkan orang-orang yang tidak meyakini bulan puasa itu sendiri. Coba lihat ketika Ramadan, apalagi ketika masuk Lebaran, ekonomi meningkat, transportasi meningkat, orang mudik, pakaian, minuman, makanan meningkat. Ini membuktikan keberkahan dari bulan Ramadan. Jemaah sekalian, itulah keberkahan bulan Ramadan yang sangat istimewa, dan sepanjang bulan Allah itu Maha Pemurah. Pada bulan Ramadan Allah lebih pemurah lagi. Nabi mengatakan man taqarraba fihi bi fadlatin minal khairi kaman ada faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Kalau seandainya melaksanakan ibadah sunnah sama pahalanya dengan ibadah wajib, lalu bagaimana kalau seandainya melaksanakan ibadah wajib? Wa ma ada fihi faridatan kana kaman ada saibana faridatan fi masiwa. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya 70 kali lebih banyak dari melaksanakan kewajiban di bulan lain. Bapak Ibu jemaah Masjid Istiqlal Kalawi yang dirahmati oleh Allah, ini bulan-bulan bonus. Coba bayangkan, kan seandainya kita kerja di kantoran, bos mengatakan gaji lipat 70. Misal gaji kita 100.000 per hari. Lipat 70 itu bukan 70%, bukan 700%, tapi 7.000%. Uang makan lipat 70, uang minum lipat 70, uang transportasi lipat 70. Inilah keberkahan pada bulan Ramadan. Maka ketika seseorang menyambut bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja, apalagi menyambut bulan Ramadan dengan gundah gulana, artinya dia tak paham dengan kebaikan-kebaikan, tak paham dengan keistimewaan bulan Ramadan. Kalau seandainya dia paham, maka dia akan menyambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan genggam gempita. Apakah ada orang yang menyambut bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja? Apalagi menyambut bulan Ramadan dengan gundah gulana? Lihat saja sekeliling kita. Waduh, besok puasa, susah kita, tak bisa makan, tak bisa minum, tak bisa merokok. Ini artinya tak paham dengan kebaikan-kebaikan atau keistimewaan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi sendiri mengatakan lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal khair. Andai saja manusia itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, apa? Zatamanna wa iyyakanna Ramadana natakulaha. Maka dia akan berharap seluruh bulan ini menjadi bulan Ramadan.
Apakah bisa seluruh bulan menjadi bulan Ramadan? Tentu tidak bisa, karena bulan Ramadan cuma ditetapkan oleh Allah cuma satu kali, cuma satu bulan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa ini kan bersifat fisikal, tetapi kenapa buah dari puasa ini ialah la'allakum tattaqun, yaitu takwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, takwa ini sungguh penting. Karena dengan takwa inilah kita akan ditetapkan apakah akan berada di ashabul yamin atau ashabul sima. Apa itu ashabul yamin? Ashabul jannah. Golongan kanan yang akan diletakkan oleh Allah kepada surga Allah. Apa itu ashabul simal? Golongan kiri ashabun nar yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada neraka Allah. Maka dalam urusan takwa ini sungguh penting, dan salah satu buah dari puasa kita atau saum kita yakni adalah takwa. Takwa itu artinya kita taat kepada perintah Allah. Pada puasa, pada bulan Ramadan, apalagi di saat puasa, kita itu taat kepada Allah. Kita tinggalkan bukan sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang halal. Makan, minum, makan nasi, minum air putih itu halal. Berhubungan suami istri itu halal, tapi kita tinggalkan. Karena apa? Karena takwa itu. Coba bayangkan ketika zuhur panas-panas kita ngambil wudhu, bisa kita teguk air wudhu itu, tapi tidak kita kerjakan. Karena apa? Karena takwa kita kepada Allah. Maka bulan Ramadan ini mengantarkan kita kepada derajat takwa. Sampai-sampai sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah kita haramkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan derajat takwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita melaksanakan puasa, apakah otomatis kita ini akan mendapatkan takwa? Tidak. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan takwa? Ada satu cara, yakni dengan cara kita menghayati dari puasa tersebut. Salah satu yang kita hayati dari puasa tersebut yakni adalah bahwa kita rela mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa kita mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Karena ada kemauan di dalam diri kita. Untuk taat kepada Allah, kita tak perlu kemampuan, cukup kemauan. Sedangkan untuk maksiat kepada Allah perlu kemampuan. Coba, untuk membunuh perlu kemampuan. Kalau seandainya kita tak punya kemampuan membunuh, maka kita akan dibunuh. Untuk berzina perlu kemampuan, setidaknya uang penginapan. Untuk minuman-minuman keras perlu kemampuan, minuman keras mahal. Itu makanya anak-anak muda, remaja-remaja tak punya uang, dibuat minuman oplosan. Sprit dicampur spiritus, dicampur autan. Hasilnya apa? Hasilnya waspada. Sedangkan untuk taat kepada Allah butuh kemauan. Untuk sholat itu cuma 5 menit kali 5, 25 menit. Sedangkan kita mempunyai waktu 24 jam. Cuma menyisihkan waktu setengah jam dari 24 jam yang kita punya. Puasa kita cuma mengurangi 1 kali makan dari 3 kali makan yang kita punya. Taruh makan pagi itu kita percepat jadi sahur, makan malam berbuka. Bahkan dari penelitian, ketika seseorang itu tidak minum, tidak makan dan minum, itu bisa 3 hari. Kalau seandainya dia itu bisa minum, itu bisa 13 hari. Artinya apa? Artinya ini cuma butuh kemampuan. Apalagi zakat. Zakat itu cuma 2,5% dari 100% yang kita punya. Masih punya kita memiliki 97%. Kalau seandainya kita mampu, wajib zakat itu 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas.
Kalau seandainya kita punya 20 dinar maka kita wajib zakat. Tapi seandainya kita tak punya 20 dinar itu kisaran 256 juta dari uang yang kita miliki. Kalau seandainya kita tidak punya, kita wajib, kita yang berhak mendapatkan zakat. Jadi artinya apa? Artinya salah satu penghayatan untuk mendapatkan takwa, ini agama untuk taat itu cuma membutuhkan kemauan, bukan kemampuan. Malahan ketika kita maksiat itu yang membutuhkan kemampuan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini agama ringan. Lalu kenapa kita tak mau taat kepada Allah? Kita selalu maksiat kepada Allah. Maka inilah salah satu momentum kepada kita, yakni pada bulan Ramadan kita hayati. Dengan menghayati itulah insya Allah kita akan mencapai kepada derajat takwa, insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tengah waktu yang singkat ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.